Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua dimanapun Anda berada, kali ini kita berjumpa lagi di channel Saung PRW. Untuk edisi kali ini kita ngaji bareng PRW. Saudaraku semua, beberapa pekan yang lalu kita sudah membahas dalam video ini berkaitan dengan sistematika Al-Quran. Jadi mushaf Al-Quran yang kita hadapi, yang kita baca, dia berbentuk buku, di mana di depannya ada surat Al-Fatihah sebagai pendahuluan, kemudian berikutnya kita buka adalah surat-surat panjang sebagai uraian, dan diakhiri dengan surat-surat pendek sebagai kesimpulan. Kemudian ketika kita membaca satu surat saja dalam Al-Quran, maka ayat-ayat yang di atas, ayat-ayat yang awal, itu sebagai ayat-ayat pendahuluan yang mengungkapkan gagasan inti, ya, atau pokok permasalahan dari surat yang ingin dibahas. Kemudian ayat-ayat berikutnya adalah uraiannya, dan pada ayat-ayat terakhir itu adalah kesimpulannya. Saudaraku semua, pada sesi kali ini kita ingin mencoba mempraktekkan apa yang tempo hari kita sudah bahas berkaitan dengan sistematika Al-Quran, bagaimana menerapkan sistematika Al-Quran itu ke dalam mushaf yang sedang kita pelajari. Untuk kali ini kita mengambil contoh pada mushaf Al-Quran, yaitu satu surat saja, yaitu surat Quraisy. Saudaraku semua, pada surat Quraisy ini, sebelum kita membahas surat Quraisy, saya ingin dulu memperlihatkan peta secara geografis berkaitan dengan kawasan tempat di mana diturunkannya Al-Quran. Kita lihat bahwa wilayah yang hijau ini adalah negara Saudi Arabia, kemudian di sebelah utaranya ada negara Jordan, Aman, Syria, Lebanon, di sebelah kanannya ada Irak, Iran, dan seterusnya. Di sini ada Teluk Persia. Kemudian di sebelah selatannya itu ada negara Oman, Yaman. Kemudian di sebelah kirinya ada Laut Merah. Kemudian ada negara Sudan, Mesir, dan seterusnya. Saudaraku semua, ini buat kita punya bayangan ketika kita membaca surat Quraisy. Saudaraku semua, pada tampilan ini saya kutipkan ini dari Korpus Quran. Jadi Anda silakan saja browsing Korpus Quran dan bisa menemukan tampilan seperti ini. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatasyita'i wasaif. Dimulai dengan huruf li. Ya, ini huruf jar. Kemudian setelah itu adalah isimnya namanya majrur, ya, liilafi. Biasanya barisnya pakai tanwin, tapi karena liilafi ini mau disambungkan dengan kata Quraisyin, jadi liilafi Quraisyin, maka ilafinya tidak pakai tanwin, ya. Nah, ilafi dan Quraisyin ini adalah mudhof dan mudhof ilaih, atau istilahnya idofah. Kemudian mungkin kalau kita bahasa Indonesia menerjemahkan menjadi kata majemuk, ya, ilafi Quraisyin. Saudara semua, maaf untuk sesi kali ini mungkin banyak istilah-istilah berkaitan dengan tata bahasa Al-Quran, tata bahasa Arab yang kita ingin kemukakan. Bagi Anda yang barangkali sudah menguasai, lebih mahir, mungkin bisa lebih mudah mengikuti materi ini. Namun buat Anda yang mungkin baru kali ini berkenalan dengan istilah-istilah berkaitan dengan tata bahasa Arab, jangan dulu pesimis. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik buat Anda untuk memicu semangat belajar lebih sungguh-sungguh lagi, ya. Saudara semua, kemudian ilafihim itu dari kata ilafi tadi. Ini juga idofah, mudhof dan mudhof ilaih. Tadi yang kalau di sini adalah ilafi Quraisyin, ini ilafihim. Ilafihim, himnya adalah dari kata ganti Quraisyin, jadi sebetulnya sama saja. Ilafihim adalah ilafi Quraisyin.
Kemudian ini rihlata syita'i wasaif. Rihlata ini adalah isim yang posisinya di sini disebutkan seperti maf'ul bih ya. Kemudian rihlata syita'i juga ini adalah idhofah ya. Kemudian rihlata syita'i dan rihlata as-saifi ya. Rihlata saifi juga idhofah ya. Kemudian ilafi ini itu kan sebetulnya isim ya, dia bukan fiil, tapi untuk kali ini dia berkedudukan atau berfungsi sebagai fiil karena rihlatanya menjadi maf'ul gitu ya. Sehingga di ilafi Quraisyin ilafihim rihlata syita'i wasaif itu bisa kita terjemahkan menjadi karena kebiasaan orang Quraisy atau karena kebiasaan suku Quraisy. Ilafihim, kebiasaan mereka adalah rihlata syita'i wasaif. Melakukan rihlah, melakukan perjalanan pada musim dingin dan perjalanan pada musim panas. Kemudian ayat berikutnya adalah falya'budu. Kalau di sini tulisannya abu-abu, ini karena memang belum dibahas, tapi dari li'ilafi ke falya'budu ini punya keterkaitan ya. Jadi di sini ini diungkapkan seperti sebab akibat ya, atau syarat dan jawab syarat. Kalau bahasa Indonesia kita menyebutkannya sebab akibat, kalau istilah bahasa Arab menyebutkannya dengan syarat dan jawab syarat. Kalau sebab akibat itu misalnya jika kamu ingin pinter, maka kamu harus rajin belajar. Itu kan artinya sebabnya rajin belajar, maka akibatnya menjadi pinter. Atau pengen pinter, maka harus rajin belajar. Itu kalimat yang memang bisa dibolak-balik, namun punya maksud dan tujuan yang sama. Nah, kalau pada surat Quraisy ini, itu ada perintah falya'budu. Jadi jawab syaratnya adalah falya'budu. Nah, syaratnya tadi adalah li'ilafi. Karena atau sebabnya boleh li'ilafi, ada kebiasaan-kebiasaan dari orang Quraisy, maka falya'budu. Falya'budu ini kalau kita lanjutkan, falya'budu adalah bentuknya isim amr. Fi'il amr, maaf. Fi'il amr, kemudian domirnya, kata gantinya yang diperintah adalah antum, kalian. Ya, maka kalian u'budu. Begitu. Kemudian u'budunya kepada siapa? Maka u'budunya kepada Rabba hazal baiti. U'budu Rabba. Rabbanya ini adalah maf'ul dari u'budu. Fa'ilnya tadi adalah antum. Kemudian Rabbanya ini harusnya robban ya, atau tulisannya biasa pakai tanwin, tapi karena ini mau menjadi idhofah, mudhof dan mudhof ilaih kepada kalimat atau kata berikutnya, maka dia tidak menggunakan tanwin ya. Nah, robba hazal baiti. Jadi robbun atau robba di sini itu dijelaskan dengan kata hazal baiti ya. Hazal baiti, Rabbun yaitu pembimbing atau Tuhan yang menguasai bait ini. Untuk penjelasan berikutnya nanti akan kita bahas lebih lanjut. Berikutnya, jadi kalau tadi ada kondisi yang mengharuskan orang atau kita itu untuk u'budu karena ada situasi di mana ada kebiasaan di ilafi Quraisyin, kebiasaan si orang Quraisy, sehingga dari kebiasaan itu mengakibatkan harus ada falya'budu. Kemudian di sini ada lanjutannya. Kalau tadi falya'budu rabba hadzal bait, nah kemudian rabba ini juga dijelaskan ya. Jadi ada istilahnya sifat ya. Robbanya dijelaskan oleh kata alladzi at'amahum min ju'i ya.
Allazi at'amahum min ju'i. Nah, allazi ini adalah sifat dari robba, atau dia menerangkan tentang robba itu, yaitu robun itu atau robba itu, roban ya, yang at'amahum, yang memberi makan kepada mereka ya. Kemudian kalau di sini bahasanya adalah memberi makan, maka makanan yang diberikan adalah dalam rangka menghilangkan atau mengatasi permasalahan kelaparan ya. Katakanlah ini bicara soal ekonomi. Kemudian roba juga itu tadi dijelaskan oleh Al-Lazi. Al-Lazi yang pertama tadi at'amahum min ju'i, kemudian yang kedua adalah Al-Lazi amanahum min khaufin ya. Jadi roba itu yang memberikan kepada mereka rasa aman dari untuk mengatasi masalah ketakutan. Saudaraku semua, pada kisah ini dikisahkan, dijelaskan mengenai kebiasaan orang Quraisy ya. Kebiasaan orang Quraisy, masyarakat Quraisy adalah masyarakat yang kebiasaannya atau profesinya sebagai saudagar, sebagai pedagang, di mana lingkungan yang mereka hadapi adalah kondisi lingkungan yang tandus, sehingga kalaupun ada kegiatan-kegiatan bercocok tanam, bertani dan sebagainya, mungkin ada 1-2, tapi memang tidak secara secara mayoritas ya, tapi hanya beberapa lokasi-lokasi tertentu saja. Sehingga mau tidak mau dengan kondisi permasalahan yang mereka hadapi di dalam negerinya, di lingkungannya, maka mereka harus berpikir mencari solusi ya. Maka salah satu solusinya adalah sehingga menjadikan kebiasaan mereka pada musim dingin mereka melakukan perjalanan, melakukan rihlah ke sebelah selatan ya, yaitu ke negeri Yaman dan sekitarnya. Mereka membeli rempah-rempah ya. Kemudian pada musim panas mereka melakukan perjalanan itu ke daerah sebelah utara ya. Nah, mereka di sana membeli hasil pertanian yang kemudian nanti itu menjadi menjadi bahan perdagangannya mereka ya. Saudara semua, kemudian pada buku tafsir ya, itu ada yang menyatakan bahwa surat Quraisy ini berkaitan erat dengan surat sebelumnya. Tadi kalau surat Quraisy ini surat yang ke-106, maka surat yang sebelumnya adalah surat yang ke-105, itu ada yang menyatakan bahwa ini surat sebetulnya berhubungan, bersambung gitu ya. Cuma dipisahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebetulnya ada yang menyatakan ini surat kayak seperti satu surat begitu, jadi bersambung. Ada juga yang menyatakan bahwa ini surat ada 2 surat, masing-masing berdiri sendiri, gitu ya. Nah, yang perlu kita pahami adalah tadi ada perintah falyabudu rabba hazal bait, ya. Mereka harus melakukan ibadah kepada Allah, kan gitu ya. Nah, kenapa mesti ada perintah falyabudu? Apakah kegiatan perniagaan yang dilakukan oleh si orang Quraisy itu menjadi kegiatan perniagaan yang salah, yang tidak boleh, sehingga harus ada instruksi atau ada perintah untuk falyabudu? Nah, saudaraku semua, yang perlu dipahami adalah bahwa kebiasaan masyarakat Quraisy adalah mereka melakukan rihlah. Kebiasaannya mereka melakukan perjalanan dalam rangka berbisnis, dalam rangka berdagang, dalam rangka kegiatan ekonomi yang dimana ya mungkin kalau bahasa sekarang kalau sudah antar negara namanya ekspor impor lah kan gitu ya. Nah, mereka melakukan perdagangan itu, kebiasaan-kebiasaan itu, yang tentunya ketika mereka melakukan perjalanan ke selatan, di selatan itu adalah negeri Yaman, yang kalau dalam surat Al-Fil disebutkan sebelumnya, bahwa ada pasukan yang sekuat gajah dari negeri Yaman yang mau menghancurkan Ka'bah.
ya. Nah, kita tahu juga bahwa Yaman itu dikuasai oleh Romawi dan Bizantium dari kelompok katakanlah kalau bahasa sekarang blok barat. Kemudian di sebelah utara Syam atau Syria itu dikuasai oleh kelompok Persia. Sehingga walaupun jalurnya adalah utara selatan, tapi penguasaan di selatan adalah blok barat, penguasaan di utara adalah blok timur kalau bahasa sekarang. Saudaraku semua, ketika ada perjalanan dagang, perjalanan bisnis, perjalanan kegiatan-kegiatan ekspor impor, tentu ini tidak hanya bicara soal ekonomi, ya. Artinya ketika ada interaksi antara perdagangan yang satu dengan perdagangan yang lain, maka akan terbawa juga kebiasaan-kebiasaan lain, ya. Kebiasaannya adalah sosialnya, budayanya, politiknya, pertahanannya dan sebagainya, ya. Sehingga itu juga akan berpengaruh. Jadi bukan hanya soal perdagangannya saja, tapi kegiatan-kegiatannya juga terbawa karena ada interaksi sesama manusia, ada interaksi sosial. Jadi kebiasaan-kebiasaan atau budaya-budaya dari blok timur maupun blok barat itu akibat dari adanya perdagangan, maka terbawa juga budaya-budayanya, pola pikirnya, kebiasaannya, tradisi dan sebagainya. Sehingga wilayah Jazirah Arab itu atau wilayah yang didominasi Quraisy itu menjadi wilayah percampuran budaya. Ada percampuran budaya timur, ada percampuran budaya barat, dan juga ada percampuran budaya lokal. Nah, makanya kalau Quraisy itu adalah hanya berpatokan pada sebuah suku, ras, nah sekarang pertanyaannya, surat Quraisy ini diturunkan buat siapa? Apakah hanya untuk suku Quraisy saja, atau untuk Nabi Muhammad saja yang kebetulan dia berasal dari suku Quraisy secara biologis, atau memang buat kita semua? Tentu bicara Al-Quran adalah bicara sebagai hudan, sebagai petunjuk. Nah, Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Maka berlaku juga buat kita. Makanya perintah, kalau tadi di awal bicara soal kebiasaan orang Quraisy sebagai orang ketiga, ya. Kemudian ada perintah, fal ya'budu. Allah memerintahkan kepada kalian, yang di situ adalah posisinya orang kedua. Maka dari perintah itu perlu kita pahami bahwa kebiasaan-kebiasaan perdagangan, kebiasaan-kebiasaan bisnis adalah kebiasaan-kebiasaan yang dibolehkan. Karena Al-Quran pada ayat lain juga menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi kegiatan transaksi ekspor impor, perdagangan, baik perdagangan berkaitan dengan sayur mayur, rempah-rempah dan sebagainya, atau perdagangan-perdagangan yang lain, itu silakan saja. Tapi ketika ada transaksi perdagangan, maka ada ekses lain, yaitu terbawa juga sosialnya, terbawa juga budayanya, terbawa juga alam pikirannya, sehingga itu nanti akan bercampur dengan kebudayaan atau tradisi-tradisi yang sudah ada. Maka Allah menyatakan bahwa falyabudu, maka mengabdilah kalian, maka hidup mengabdilah kalian kepada Rabb hadzal bait, kepada pembimbing kalian yang menguasai al-bait ini, ya. Yang tentu kalau bicara Allah bukan hanya menguasai satu al-bait, tapi seluruh permukaan bumi, seluruh dunia ini juga Allah menguasai, kan gitu ya. Tapi pada penekanannya adalah hadzal bait bukan sekedar bangunan Ka'bah saja, atau bukan hanya sekedar negeri katakanlah negeri Jazirah Arab saja, tapi al-bait yang dimaksud di sini adalah bahwa Allah yang telah mengajarkan, Allah yang telah membimbing kalian membangun satu tatanan kehidupan, yaitu hadzal bait, kehidupan yang Islami. Maka kalian harus mengabdi, harus berpartisipasi, harus berperan aktif dalam membangun kehidupan dalam hadzal bait ini, dalam membangun kehidupan yang Islami ini, sehingga kalian walaupun dalam sisi ekonomi kalian bertransaksi kemana-mana, ke utara selatan atau timur barat, tapi kalian harus punya prinsip sendiri, ya. Harus katakanlah berpegang teguh dengan
prinsip keimanan kalian yang Allah ajarkan kepada kalian. Nah, Rabbah hazal bait, kemudian alladzi at'amahu min ju'i, Allah yang dengan ajarannya, sehingga dengan ajaran pembimbing kalian itu kita dapat membangun masyarakat atau tatanan hazal bait, membangun rumah organisasi masyarakat yang Islami, sehingga ketika kita sudah membangun tatanan masyarakat yang Islami, maka terbangunlah kehidupan yang saling tolong-menolong, saling bahu-membahu, saling membangun kasih sayang. Sehingga untuk kebutuhan-kebutuhan ekonomi, maka dengan mungkin teori teori zakat dan seterusnya, maka terbangunlah tatanan ekonomi yang saling membantu, yang saling tolong-menolong, yang saling membutuhkan. Sehingga tidak ada orang kaya yang merasa kaya untuk selanjutnya dia bisa berlaku semena-mena, tapi ketika dia kaya secara materi, maka dia punya kewajiban untuk membantu saudara-saudaranya yang lain yang secara materi belum tercukupi. Karena dalam Islam orang mukmin itu prinsipnya seperti kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Ketika satu bagian sakit, maka yang lain ikut merasakan sakit, gitu ya. Sehingga ini akan terbangun kehidupan yang saling tolong-menolong, kehidupan yang saling bantu-membantu, sehingga dalam urusan ekonomi pun juga kita menerapkan pola ekonomi zakat, sehingga ketika ada yang lebih berlebihan dalam sisi materinya, dia harus membantu saudara-saudara yang lain, ya, yang merasa kekurangan. Kemudian untuk transaksi perdagangan, silakan saja sepanjang transaksi perdagangan itu tidak mempengaruhi tatanan sosial budaya yang lain. Jangan gara-gara perdagangan masuk juga budaya, alam pikiran, tradisi dan sebagainya dari pihak lain yang nantinya akan merusak tatanan budaya yang harusnya dibangun oleh umat Islam. Kemudian di samping alladzi at'amahu min ju'i, artinya ketika kita membangun tatanan hazal bait, rumah tangga mukmin ini, itu dalam rangka salah satunya mengatasi permasalahan ekonomi, maka wa amanahu min khauf, yaitu membangun pertahanan dan keamanan sebuah negara, sehingga warga masyarakat yang ada di sekitarnya, yang ada di dalamnya merasa hidup aman, merasa hidup nyaman. Saudaraku semua, berikutnya ada beberapa surat, ya, karena ini sifatnya surat yang satu atau ayat yang satu itu menjelaskan kepada ayat yang lain, ya. Ini kita kutipkan di surat Ankabut ayat 67. Awalam yarau anna ja'alna harama aminan wa yutakhattafun nasu min haulihim. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan negeri mereka tanah yang suci dan aman, sedangkan manusia sekitarnya itu saling rampok-merampok. Nah, jadi saudaraku semua, pada surat Ankabut ayat 67 ini dijelaskan bahwa ketika kita harus membangun seperti yang sudah dilengkapkan tadi hazal bait, maka ketika sudah terbangun hazal bait, rumah tangga muslim, rumah tangga mukmin, negeri yang mukmin, yaitu negeri yang digambarkan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warbun ghafur, maka segala sesuatunya, kebutuhan, baik kebutuhan sandang pangan, kebutuhan keamanan sebagainya sudah terpenuhi, maka orang-orang yang di luar kehidupan mukmin, artinya orang-orang yang tidak orang-orang yang hidup tidak berdasarkan pedoman dari Allah, maka kehidupan mereka itu bagaikan kehidupan yang saling merampok-merampok. Atau bahasa dalam surat Al-Baqarah disebutkan
ba'dukum li ba'din aduun. Yang satu kelompok yang satu dengan kelompok yang lain saling bermusuhan, saling bertentangan. Kemudian istilah haroma di sini memang kalau sekarang kita memahaminya ini negeri yang haram, ya, negeri yang haram itu adalah Makkah, itu menjadi tanah haram. Tanah haram itu artinya tanah yang tidak boleh ditempati atau dilewatin oleh orang yang bukan Muslim, orang yang tidak beriman. Nah, tentu tanah haram secara fisik itu memang ada di Makkah, ya, di kota Makkah dan kota Madinah. Nah, namun secara hakiki kita pun juga bisa membangun tanah haram di tempat-tempat di mana kita berada. Artinya tanah haram itu adalah tempat di mana kita bisa membangun peradaban Al-Quran, sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya adalah orang-orang yang menjadi pendukung dari ajaran Al-Quran, dan orang-orang yang tidak mau mendukung terhadap peradaban Al-Quran, maka secara otomatis, secara tidak mereka juga nanti akan tersisih, akan tidak bisa menempati wilayah-wilayah itu. Karena apa? Karena wilayah itu adalah wilayah di mana orang mukmin hidup saling mendukung, saling bantu-membantu dalam rangka menegakkan tatanan kehidupan Al-Quran yang diperintahkan Allah, yaitu falyabudu rabb hadzal bait. Sehingga falyabudu rabb hadzal bait bukan hanya berlaku pada suku Quraisy, tapi buat kita semua yang membaca ayat ini, maka kita pun merasa terpanggil, merasa terperintah untuk falyabudu rabb hadzal bait. Kemudian pada surat An-Naml ayat 91, Innama umirtu an a'buda rabba hazihil baldatil ladzi haramaha walahu kullu syai'in wa umirtu an akuna minal muslimin. Jadi kata Allah, aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, dalam kurung Makkah, yang telah menjadikannya suci dan kepunyaannya lah segala sesuatu. Dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ini firman Allah yang diajarkan kepada kita untuk kita membuat pernyataan seperti itu. Sehingga kalau Nabi dulu sudah menyatakan, mendeklarasikan hal seperti itu, maka kita pun juga sebagai umatnya Nabi itu juga harus punya sikap yang sama, punya pernyataan yang sama, bahwa kita pun diperintahkan untuk menyembah Rabb hadzal bait, Tuhan Allah yang membimbing kehidupan di negeri kita, di mana bukan hanya di Mekah tentunya, tapi di seluruh permukaan bumi, di mana di tempat bumi yang kita pijaki, Allah menjadi pembimbing kita, sehingga Allah mengajarkan kepada kita dengan wahyu yang Allah turunkan melalui para rasul. Dengan wahyu itu kita menata kehidupan sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menjadi pembimbing kita, pembimbing di negara di mana kita melakukan sebuah upaya untuk membangun masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saudara semua, saya kutipkan satu lagi pada surat An-Nahl, ya, ayat 112 113, disebutkan daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an ubillahi fazaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun walaqad ja'ahum rasulun minhum fakazzabuhu fa'akhazahumul azab wa hum zalimun. Dan Allah telah membuat satu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram, rezekinya datang kepadanya dengan melimpah ruah dari segenap penjuru, tetapi pendukungnya mengingkari nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka
pakaian kelaparan dan ketakutan. Disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang rasul dari mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya. Karena itu mereka dimusnahkan azab dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Jadi saudaraku semua, Allah memberi perumpamaan tentang satu negeri di mana yang tadinya negeri itu adalah negeri yang badatun thayyibatun wa rabbun ghafur, di mana bangsanya, warganya hidup saling bahu membahu, saling tolong menolong, mereka saling mendukung dalam kehidupan tatanan dinul Islam. Namun ketika mereka sudah melenceng dari ajaran Islam, mereka sudah melenceng dari ajaran Allah, mereka sudah meninggalkan ajaran Allah, maka mereka menjadi bangsa yang bangsa yang tercerai-berai, bangsa yang nanti penuh azab, penuh bencana, sehingga kehidupan yang tadinya aman damai kembali kepada kehidupan yang suasananya yang dihantui dengan kelaparan, ekonomi, dan ketakutan. Tidak ada rasa aman. Kenapa tidak ada rasa aman? Karena ketika tatanan ekonominya berantakan, otomatis mereka saling merampok, saling membunuh demi memenuhi hasrat kebutuhan biologisnya. Jadi saudara semua, kembali kepada surat Quraisy tadi, bahwa surat Quraisy ini menceritakan kisah atau perilaku bangsa Quraisy yang dimana mereka punya kebiasaan untuk melakukan perjalanan di musim panas dan di musim dingin. Ketika mereka menghadapi musim dingin, mereka melakukan perjalanan ke selatan, ke negeri Yaman dan sekitarnya. Kemudian ketika musim panas, mereka melakukan perdagangan ke utara, ke negeri Syam dan seterusnya. Di mana dari perjalanan itu nanti akan ada percampuran budaya, percampuran ideologi, percampuran pemikiran, dan seterusnya, sehingga Allah ingin memurnikan kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul yang diutus kepada kaum Quraisy dan kepada umat manusia, agar jangan sampai dari kegiatan transaksi ekonomi nanti berimbas juga kepada kegiatan sosial budaya dan lainnya. Jadi bukan berarti perdagangan itu tidak boleh, silakan saja melakukan perdagangan, tapi tetap dengan prinsip, dengan berpegang teguh pada iman yang kita punya, bekal ilmu yang kita punya, dengan keimanan dan keislaman yang mantap, sehingga berdagang pun, bermuamalah pun dengan siapapun silakan saja. Karena apa? Karena pribadinya sudah dibentengi, sudah dilindungi oleh bekal-bekal dari ajaran yang Allah berikan kepada kita semua. Yaitu saudara semua, perintah untuk falyabudu rabb hadzal bait, perintah ini bukan hanya untuk Quraisy tapi untuk kita semua yang mengaku menjadi umatnya Rasul, bahwa Rasul sudah diperintahkan untuk falyabudu, dan falyabudu ini perintahnya adalah jamak, kepada kalian, bukan hanya kepada Rasul pribadi, tapi kepada siapapun, kepada kita semua yang menjadi pengikut Rasul. Jadi saudaraku semua, ketika ada kegiatan perdagangan, silakan saja. Ada kegiatan muamalah, silakan saja. Ada kegiatan bisnis lain, silakan saja kita lakukan. Namun tidak lepas dari petunjuk-petunjuk dan ajaran Allah. Itulah yang menjadi pegangan kita semua. Saudaraku semua, mudah-mudahan bermanfaat dari pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan mendatang. Akhirul kalam, jika ini bermanfaat, silakan kita berbagi ilmu. Mudah-mudahan ini, kalau ada sesuatu yang benar yang datangnya dari Allah, kalau sesuatu yang salah datangnya dari kelemahan dan kebodohan saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.